Assalamualaikum semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Seperti biasa ya teman-teman, aku akan share tentang kegiatanku di pagi hari, yaitu membuat bekal untuk anak sekolah dan kegiatanku sampai sore hari di sekolah ya teman-teman. So yang penasaran dengan kegiatanku hari ini, simak hingga akhir ya. Terima kasih. Ini aku langsung tumis aja untuk bawang merah, bawang putih, dan aku masukin telur, dan ini untuk sayurannya aku potong-potong dan aku masukin ya. Ini sayurannya yang food prep kemarin ya teman-teman. Ini ada bakso ikannya, masih ada 4, aku campurin aja. Langsung setelah ditumis aku masukin air sedikit ya, biar sayurannya itu matang ya teman-teman. Terus kita langsung seasoning menggunakan merica bubuk, menggunakan garam, kaldu jamur. Udah kita tunggu begitu aja ya sampai agak layu gitu ya sayurannya teman-teman. Dan ini ditunggu sebelahnya aku tumis juga untuk bumbunya ya teman-teman. Rencana ini aku akan numis ayam giling gitu ya, menggunakan bawang merah, bawang putih, terus aku tambahkan ketumbar sedikit dan kemiri sedikit. Ini langsung aku tumis-tumis begini aja ya teman-teman. Kalau udah, langsung untuk ayam gilingnya aku masukin ya. Ini karena tadi nunggu agak larut gitu ya, agak dingin gitu, ternyata masih banyak airnya ya teman-teman. Terus langsung kita tumis-tumis seperti ini sampai airnya itu benar menyusut ya teman-teman. Dan setelah itu kita tak lupa menambahkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir sedikit ya. Terus ini aku menggunakan daun bawang sedikit. Udah gitu aja ya teman-teman. Ini langsung kita tumis sampai airnya benar-benar menyusut. Dan ini untuk mie-nya ditunggu sebelahnya, pokoknya gerak cepet aja ya teman-teman. Ini aku masukin, terus aku tambahkan daun bawang. Terus yang paling spesial ini ya teman-teman, aku masukin rumput laut ya. Dan untuk rumput laut ya ini aku masukin terakhir karena emang ini udah direbus dulu ya teman-teman, jadi tinggal masukin aja. Nah sebenarnya kalau dalam posisi matang bisa juga pas bareng sama wortel ya teman-teman. Dan ini untuk yang ayam gilingnya juga aku masukin. Nah kalau teman-teman belum pernah mendapatkan informasi ya teman-teman, aku di sini akan sharing sedikit ya teman-teman, bahwa rumput laut ini mengandung 80 mikroelemen penting yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga akan membantu proses pencernaan makanan pada anak ya. Dan jika teman-teman mengkonsumsi rumput laut ini, maka kandungan gizinya itu setara dengan mengkonsumsi 7 jenis sayuran. Luar biasa kan? Dan ini untuk pangsitnya, karena udah aku bentuk seperti ini, langsung aku tambahkan telur ya teman-teman, biar enggak pecah gitu ya. Ini langsung aku goreng. Dan memang kalau untuk adonan dikasih telur memang agak cepet gosong ya teman-teman, jadi apinya harus kecil aja. Ini aku tadi agak kebesaran ya teman-teman. Terus kalau udah, kita langsung balik aja untuk pangsitnya. Nah sebenarnya aku sendiri juga bisa dikatakan makanannya itu aja ya teman-teman, tahu, tempe, terus mungkin ayam atau ikan gitu ya. Cuman aku berusaha gimana caranya mengkombinasi bahan makanan yang murah tapi tetap anak-anakku tuh suka ya. Memang kita harus agak mau ada usaha ya untuk lebih sedikit kreatif gitu ya. Dan ini aku sendiri juga belajar dari YouTube ya sebenarnya, makanya untuk bentuknya ini masih kurang rapi ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dari resep bekal pagi ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton channelku ini. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah. Ini aku lagi milih-milih kira-kira mana yang mau buat hiasan, tapi ternyata aku memutuskan untuk mencetak nasinya menggunakan cetakan kelinci seperti ini ya teman-teman. Meskipun memang untuk norinya aku lagi kosong ya, lagi nggak ada stoknya, jadi ya udah aku aku cetak seperti ini aja ya teman-teman. Karena memang kalau kita cetak seperti ini tuh nasinya lebih padat gitu ya, terus kata anakku tuh lebih banyak gitu ya.
Dan jika ada teman-teman yang penasaran kenapa bekalnya banyak banget, ini termasuk aku yang bekal ya teman-teman. Jadi maksud aku juga aku biar lebih hemat gitu ya dalam pengeluaran. Jadi aku tuh siang ataupun sarapan itu nggak memikirkan harus beli makanan ya teman-teman, karena untuk porsi satu bungkus nasi gitu ya, itu rata-rata di atas 15.000 ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk bekal aja dari rumah ya teman-teman. Ini adalah salah satu ikhtiar aku juga biar aku bisa nabung ya teman-teman untuk keperluan yang lain. Dan pastinya semua itu kan proses ya teman-teman, dan untuk memulai berhemat seperti ini memang butuh niat yang kuat ya, dan tekad yang sangat besar gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini pagi tadi aku dapat rezeki makanan dari muridku ya, Masya Allah tabarakallah. Dan tadi itu aku juga jualan susu kedelai untuk teman-temanku di sekolah ya teman-teman. Dan hari ini aku juga pengen berbagi tips biar kita itu rajin masak ya teman-teman. Tips yang pertama adalah teman-teman harus punya niat kuat dulu untuk berhemat ya, untuk berhemat. Jadi kita harus memasak ya, karena kalau kita tuh nggak punya target, maka ya kita mungkin akan lebih sering beli ya teman-teman, seperti itu. Tips yang kedua biar kita itu rajin masak ya, kita karena memperhatikan kesehatan ya tentunya. Karena kalau kita dengan sering membeli makanan di luar, kita kan nggak tahu makanan itu menggunakan pewarna atau mungkin menggunakan penyedap rasa yang terlalu banyak, atau mungkin menggunakan pengawet, itu kita kan nggak tahu. Jadi dengan memasak sendiri paling nggak kita memikirkan kesehatan kita dan anak-anak kita, termasuk suami kita ya teman-teman. Dan tips yang ketiga biar kita itu semangat masak, kalau aku sendiri ya kita harus belanja sayuran gitu ya teman-teman. Kalau kita udah belanja sayuran maka kita juga akan lebih semangat. Artinya sayuran yang kita beli itu ya secukupnya ya teman-teman. Misalnya seperti aku tuh kan seringnya 1 minggu sekali. Jadi kalau memang udah ada stok di kulkas itu, aku lebih semangat gitu teman-teman untuk masak. Tips yang keempat yaitu kita harus niatkan segala sesuatunya ibadah kepada Allah ya teman-teman. Jadi meskipun kita cuma memasak, kalau niat kita itu ibadah pada Allah, maka apapun yang kita lakukan akan lebih semangat ya. Tips yang kelima, kita harus mempunyai waktu untuk menyenangkan diri sendiri atau me time ya teman-teman. Dengan perasaan yang senang maka kita akan lebih semangat untuk memasak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.